warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas di birrul walidain, adab al walidain, adab etika beserta kedua orang tua. Dulu sudah sampai nomor 5. Jadi yang nomor 5 itu adalah khidmatul ummah, bagaimana kita memang betul-betul melayani, berkhidmat kepada kedua orang tua, karena terutama pada posisinya adalah jihad fi sabilillah itu oleh Rasulullah disamakan, disejajarkan dengan birrul walidain, dan surganya Allah itu ada diletak di kedua kakinya sang ibu terutama. Baik, kita masuk nomor 6. Ini nomor 6 ini adalah adab kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau yang 1 sampai 5 kemarin yang kita bahas itu adalah yang kepada orang tua yang masih hidup, dengan saya yang masih punya orang tua yang masih hidup. Mudah-mudahan yang 1 sampai 5 itu sudah kita amalkan sehari-hari. Nomor 6, ad-du'a lahuma ba'da mautihima wal istighfaru lahuma. Mendoakan untuk kedua orang tua ba'da mautihima, setelah kematian daripada keduanya, wal istighfar, dan memohonkan ampun lahuma, bagi kedua orang tua yang sudah wafat. Dulu pernah saya bilang bahwa doa yang paling afdal untuk orang yang sudah meninggal itu adalah doa memohonkan ampunan. Maka yang selalu dibaca Nabi itu adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan itu juga digunakan doa untuk melakukan sholat jenazah. Jadi permohonan ampunan itu kepada orang yang sudah meninggal, kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal, itulah doa yang paling afdal. Mereka yang dibutuhkan hidup, yang mereka butuhkan hidup. Kalau umpamanya ada pahala jariyah, apa pahala jariyah, Pak? Kan ada dosa jariyah, ada pahala jariyah. Andai kata mereka itu punya pahala jariyah, orang tua kita punya pahala jariyah.
pahalanya mengalir kepada mereka. Tapi dosa-dosa yang ada itu tidak terampuni oleh Allah, bagaimana posisinya? Apalagi kalau maunya ada dosa yang mengalir kepada mereka berdua, kita tidak tahu Pak, kita tidak paham. Jadi ada orang yang mati, pas ketika mereka mati itu ada dosa yang terus mengalir kepada mereka walaupun mereka sudah mati, itu ada, namanya dosa jariyah. Nah, jangan hanya berpikir kepada konteksnya mereka diberi pahala yang bersifat jariyah, tapi bagaimana posisinya, apakah mereka punya dosa yang bersifat jariyah itu? Maka doa yang paling afdal untuk orang yang sudah meninggal itu adalah doa untuk memohonkan ampunan. Sekarang kan begini ya, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu menyebut bahwa orang yang mati itu seperti orang yang tenggelam yang lagi minta tolong. Kata Nabi, kalau gharik al-mudawwis, orang yang mati dikubur itu seperti orang yang tenggelam yang minta tolong. Orang yang tenggelam itu gak butuh jangan lemparkan emas 1 kilo, itu gak butuh dia. Dia lagi megap-megap lalu jangan lempar, kita kasih emas 1 kilo, gak butuh dia emas 1 kilo, gak butuh dia. Tapi begitu dia lemparkan ban bekas, ban dalam bekas atau pelampung yang harganya murah, mereka berterima kasihnya luar biasa. Karena pada saat yang semacam itu yang dibutuhkan adalah pelampung supaya mereka bisa selamat dari tenggelamnya hidup. Kalau jangan kasih emas 1 kilo bukan malah selamat, malah ikut tenggelam dengan emas 1 kilo yang berat itu. Orang yang di dalam kubur itu yang mereka butuhkan itu ampunan. Bagaimana Allah itu mengampuni dosa-dosa mereka, sehingga kalau sudah diampuni dosanya itu, dulu pernah kita bahas ada istilah jebaro kuburi pada dalam itu. Ya, doakan orang tua kita. Maka Al-Quran surah Al-Isra ayat 24, ini perintahnya Allah, mendoakan untuk ampunan kepada mereka itu perintahnya Allah. Al-Isra ayat 20, Al-Isra ayat 24, Al-Isra ayat 24, wa qur rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Irham itu berikan rahmat kepada mereka. Di antara rahmat itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah apa namanya? Allah maghfirlahu warhamhu, kemudian wa'afihi wa'fu anhu. Empat-empatnya ini berkenaan dengan masalah semacam itu. Makanya di dalam Al-Quran juga ada wataba alaikum wa'afa ankum. Wa'afa ankum itu wa'fu anhu. Jadi orang yang dimaafkan belum tentu dia itu lepas daripada sanksi, katakanlah begitu. Tapi kalau ma'fu anhu dia sudah lepas dari sanksinya sekalian. Jadi maafkan sekaligus dilepaskan semua sanksi itu. Nah, orang tua kita yang sudah meninggal, kita memohonkan ampunan semacam itu. Ya diampuni dosanya, ya disepura dosa-dosanya, dan semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Harapan itu. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, orang itu kalau sudah mati, terutama ini materinya kan orang soleh. Orang itu kalau sudah mati, itu kan semua terputus amalnya. Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu. Apabila manusia itu sudah mati, inqata'a anhu 'amaluhu, maka semua amalnya itu terputus, putus. Illa min thalathatin, kecuali dari yang 3 perkara. Ini yang kita sebut dengan pahala jariyah. Ada orang yang sudah mati, kalau sudah mati sudah putus, kecuali 3 yang akan terus mengalir. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Jenengan bersedekah untuk pembangunan masjid umpamanya. Selama masjid itu memang dipakai untuk taklim, untuk ibadah, untuk sholat, maka jenengan mendapatkan pahala dari itu. Dengan syarat pas ketika membantu masjid niatnya ikhlas, bukan karena apa-apa. Dan yang kemudian apalagi, uang yang digunakan untuk sedekah jariyah adalah uang yang halal.
bangun masjid uang 3 miliar, tapi hasil dari korupsi. Meskipun dia mati tidak akan nyalir, tertolak. Maka ayat apa namanya? Hadisnya itu apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali dari hal yang baik. Dari hasil korupsi, nyopet, nyolong itu meskipun dibaca sedekah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Jangan bersedekah secara ikhlas, jangan kemudian dari hal-hal yang halal, jangan untuk masjid, untuk panti asuhan dan sebagainya. Insya Allah itu mengalir ketika kita sudah meninggal dunia. Alangkah indahnya memang setiap orang muslim itu punya ekonomi yang kuat. Dengan ekonomi yang kuat dia mampu menyalurkan ekonomi yang kuat itu untuk berjihad fisabilillah, menegakkan agama ini. Insya Allah mudah-mudahan Islam semakin baik, semakin jaya kalau di tangan orang-orang semacam itu. Our ilmin yuntafa'u bihi yang kedua, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Dengan ngajari orang Al-Fatihah dengan benar. Sebelumnya dia nol masalah Fatihah, ikhlas dengan ngajari dia. Maka ketika jenengan wafat, selama dia itu mampu membaca Al-Quran dengan baik, ngajari Al-Fatihah tadi itu, dibuat sholat Al-Fatihah itu, maka setiap saat dia ketika sholat jangan mendapatkan pahalanya, meskipun dia sudah meninggal. Ada orang tak mengerti apa tentang masalah sholat, jangan ajari mulai awal. Ini rukunya begini, ini sujudnya begini dan seterusnya. Maka ketika jenengan sudah wafat, selama dia sholat menggunakan ilmu yang jenengan berikan, maka pahala itu akan terus mengalir meskipun jenengan sudah meninggal dunia. Itu enak atau saja nih boleh pahala itu enak tuh. Saja nih enak, cari pahala itu enak. Kalau dosa jariah sebaliknya Pak, jenengan punya inisiator untuk melakukan kemaksiatan dan kemudian banyak yang mengikuti. Kayak tadi saya berangkat ke sini itu sebenarnya di jalan loh, nyetel Piala Dunia kayak dulu. Iya, Piala Dunia. Mereka nggak sholat subuh, mereka nggak apa, kalau Piala Dunia nggak. Saya buka layar supaya orang delok apa jadi gitu. Piala Dunia itu dosanya ditanggung itu mah. Sampai nggak sholat subuh dan sebagainya. Di Soekarno-Hatta itu ada warung sampai seperti itu. Lanang perempuan pakai cekak-cekak sebagai pemicu, gak sholat subuh, gak apa, masya Allah. Kalau jenengan punya inisiator melakukan kemaksiatan, kemudian diikuti orang. Selama kemaksiatan itu ada, meskipun jenengan sudah wafat, maka dosa itu mengalir kepada jenengan. Masya Allah. Ya, pilih saja yang pahala jariah, jangan memilih yang dosa jariah. Itu yang mengalir terus meskipun jenengan sudah wafat. Kemudian yang ketiga apa? Wa waladin shalihin yad'ulah, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan. Pasti nanti akan muncul pertanyaan, kalau anak angkat bisa enggak Pak? Dia tidak punya anak, bapaknya maaf, tidak punya anak, tidak punya keturunan. Kemudian dia mengambil seorang anak adopsi, diangkat jadi anak angkat, mulai bayi dia dirawat, dirawat. Apakah ini pun juga masuk kategori waladin sholihin yad'ulah? Saya mengatakan iya. Kemudian dirawat mulai kecil, dinasihati, dikasih pelajaran, diajari agama, diajari etika. Termasuk masuk sebagai anak yang soleh, juga termasuk ilmu yang bermanfaat dari jenengan yang jenengan ajarkan kepada anak-anak tersebut. Jadi alangkah indahnya kita ini punya anak yang soleh Pak. Meskipun jenengan wafat, dia mendoakan jenengan, doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau jenengan punya anak-anak yang bagus berinteraksinya dengan Al-Quran dan hafal Al-Quran. Ada sebuah riwayat yang luar biasa. Ada seseorang yang di yaumul qiyamah itu yuksa min tajin, yuksa min
tajid, dia itu diberikan mahkota, min nurin, dari cahaya. Waduhu kadu isyamsi, cahayanya mahkota tersebut itu seperti cahayanya matahari. Dan wayuk sahulataini, dan dia diberikan 2 jubah. Bingung dia dikasih mahkota, dia dikasih jubah dari surga, dan kemudian dia itu tanya, ini dari mana? Kok bisa saya dikasihkan mahkota? Kok bisa saya itu kok dikasihkan jubah besar seperti ini? Ini dari mana? Kenapa? Jawabannya dia qiyamah itu min akti waladikuma al-Qur'an. Karena anak-anakmu itu mereka rajin membaca Al-Quran, mereka rajin mengamalkan Al-Quran, dan mereka menghafalkan Al-Quran. Berbahagialah dengan punya anak yang hafal Al-Quran. Ya, berbahagialah dengan punya anak-anak yang betul-betul punya interaksi yang kuat terhadap Al-Quran. Jenengan nanti akan mendapatkan manfaatnya di yaumul qiyamah. Beda kalau jenengan itu punya anak yang gak dalam ngaji, gak dalam sholat, ngokong, tumpah-blek, cuma mau dilakukan. Dan itu nanti ada 2 hal ya Bapak Ibu. Anak model seperti itu dilihat. Kalau memang bapaknya, orang tuanya itu tidak mau tahu tentang masalah semacam itu, anak-anak model begini ini yang nanti yang menyeret orang tuanya ke neraka. Dulu pernah ada riwayat yang saya sampaikan, ada dimasukkan ke neraka. Dia bilang, saya tidak akan mau masuk neraka kecuali dengan kedua orang tua saya. Saya tidak akan mau masuk neraka kecuali dengan orang tua saya. Ditanya, kenapa kamu tidak mau masuk neraka kecuali dengan kedua orang tua? Dia jawab apa adanya. Ya saya bejat itu ya karena orang tua saya. Saya jauh dari Allah, melakukan maksiat-maksiat itu karena kedua orang tua saya. Orang tua saya itu cuek dengan pendidikan agama saya. Mereka sholat, saya tidak, diam saja. Saya bejat, mereka diam saja. Itu makanya memang konteksnya anak itu kan menjadi sebuah amanah yang besar. Akhirnya orang tua pada riwayat itu, orang tua itu pas mau masuk surga ditahan. Sudah jangan masuk surga. Itu ada orang, ada anak muda ingin masuk neraka sama kalian berdua. Akhirnya masuk ke neraka bareng. Itu kan berarti dosa jariah tuh itu. Ya dosa jariah. Padahal kalau kita itu punya anak, itu kewajiban kita kepada anak kita minimal 3. 1, ayusina isma, memperbagus nama anak itu. Yang kedua, ayu'allimahu Alkitab, mengajarkan kepada anak itu Alkitab. Maksudnya apa? Mengajarkan kepada anak itu agama, syariat Islam ini. Dan kemudian yang ketiga, ayuqihahu idza balagha, mencoba mencarikan jodoh, menikahkan anak itu ketika dia sudah dewasa. Ini haknya anak kita. Itu kewajiban kita kepada anak kita yang 3 itu, memperbagus nama, mengajarkan adab, etika, agama, kemudian mencarikan jodoh yang baik untuk kehidupan dia, menikahkan dia. Itu kewajiban kita. Lah, terutama yang nomor 2, kalau tidak kita lakukan, itu nantinya juga akan kembali kepada diri kita. Anak kita mau masuk neraka, tidak mau. Dan saya tidak mau. Saya masuk neraka harus dengan orang tua saya. Jadi mau biasa. Nah, orang tua sekarang ini, mohon maaf, mayoritas kan yang ditekankan kan cuma ya kok anak yang pintar berduit kan yang mondok. Padahal nanti pas ketika orang tuanya mati, meninggal, itu kan anak yang soleh ini bukan uang itu sebenarnya. Kalau dia itu dimanjakan dengan uang, nanti hasilnya juga gak benar. Contoh di rumah sakit itu ada seseorang sakit sampai parah sakitnya. Anaknya tidak pernah mengunjungi dia karena saking sibuknya untuk mencari uang. Orang tuanya, susternya itu hanya ditinggalin uang. Duitnya wajib, sakoper duitnya ditinggal di rumah sakit. Untuk jaganya kalau orang tuanya butuh ini. Duitnya banyak. Tapi anaknya nggak mau ke situ. Anaknya nggak mau
sang ibu ini kan, akhirnya juga wadul kepada susternya yang ramah. Dia bilang, saya itu sebenarnya bukan uang ini yang saya harapkan, tapi bagaimana anak saya duduk di sini. Ya, anak saya duduk di sini, dia mau jenguk saya dan sebagainya. Sampai orang tuanya sakaratul maut, ditelepon sama susternya, perawatnya, dia cuma bilang, suster saja yang tahu den ibu saya. Loh ini loh kode seperti itu. Anak yang toleh ini benar begitu. Karena sejak awal orang tua hanya mengatakan bahwa sukses itu ya sugih. Sukses itu uangnya banyak, ini kesalahan. Dan akhirnya begitu akhlaknya tidak punya, agama tidak ngerti dan sebagainya. Ya, orang tua sekarang begitu. Kalau Nabi Yakub alaihissalam mengatakan mata budu nabi ba'di, kalau orang sekarang itu mata guru nabi ba'di, beda. Kalau mata budu nabi ba'di itu berarti apa yang akan kalian sembah kalau aku ini sudah mati. Tapi kalau sekarang mata guru nabi ba'di, apa yang kalian makan kalau aku sudah mati. Saya pikir itu buat dunia. Nanti endingnya orang tua akan merasakan itu kalau dia sudah sepuh, kalau dia sudah mulai mendekati kematian, itu akan baru merasakan butuhnya anak yang soleh. Ada kisah nyata. Yang tadi di rumah sakit itu juga kisah nyata juga. Ada seorang bapak itu punya dua anak. Anak yang pertama pintar, anak yang kedua biasa-biasa saja. Dia bangganya setengah mati kepada anak yang pertama. Dia sekolahkan sampai tinggi, sementara dia sama anak yang kedua gak begitu punya perhatian. Ya diperhatikan anak pertama karena cerdas, pintar, disekolahkan sampai tinggi, Pak. Anak yang kedua ini nyadar dengan kemampuan dirinya bahwa dia itu jauh dari kakaknya, dan dia paham kalau bapaknya ini lebih perhatian kepada kakaknya yang pintar. Akhirnya anak ini cuma bilang sama bapaknya, saya tak mondok saja, saya kepingin di pondok pesantren. Dituruti sama bapaknya. Ya mungkin dalam konteksnya diawali dari kekecewaan kepada orang tua yang pilih kasih itu tadi, perhatian kepada kakak. Terus dia ingin menjauh, sudah biar bapak sudah full kepada kakak, aku tak di pondok pesantren. Akhirnya anak ini di pondok pesantren yang nomor 2 di pondok pesantren. Bapaknya berbangga, anaknya sukses, S1, S2 dan sebagainya. Lolos, sukses, duitnya banyak. Sukses pokoknya sibuk sudah. Begitu anaknya sudah mulai sukses, orang ini sudah mulai sembuh, sudah mulai tua, sudah mulai apa. Sang anak ini karena memang sejak awal dididik dengan materi bahwa sukses itu duit, sukses itu pekerjaan yang layak. Mulai merasakan dia sudah mulai tua, sudah mulai butuh pendampingan dan sebagainya. Anaknya sibuk terus berduit. Uang saja yang diberikan. Terbalik sudah. Kalau dulu orang tuanya ngasih duit sebagai bentuk pendidikan, sekarang anaknya sebagai bentuk berbakti ya juga dengan uang. Mulai sakit-sakitan. Justru anak yang di pondok pesantren inilah punya perhatian yang luar biasa. Bapak iloro yang diramu, bapaknya dia diramu. Sampai bapaknya sudah mulai parah. Anaknya yang kedua ini justru yang perhatiannya karena di pondok pesantren. Akhirnya menyesal bapak, salah mendidik ternyata. Kakaknya yang digadang-gadang sampai sedemikian rupa, setelah sukses dia lupa. Ya, akhirnya justru anaknya kedua ini yang luar biasa. Itu lupa sebenarnya. Bolehlah kita itu mendidik anak itu dalam konteks secara ekonomi, tapi agama ini jangan dilupakan, etika, adab ini jangan dilupakan. Maka di dalam hadis ini, kalau orang itu sudah mati, poin yang nomor 3 yang bermanfaat untuk orang yang sudah mati siapa? Anak yang soleh. Saya melihat ada jamaah saya yang sudah wafat beberapa bulan yang lalu. Ketika bapaknya itu sudah sepuh, bapaknya masih punya ghirah untuk masjid, didukung terus sama anaknya. Bapaknya yang sudah tua di kursi roda itu sama anaknya didukung tetap ke masjid untuk ngaji, digendong.
ditaruh di kursi roda, disuruh 5 waktu anaknya melakukan seperti itu. Karena kepingin bapaknya itu meninggalnya dengan baik dan husnul khotimah, didorong. Pas ketika bapaknya itu sholat ditaruh di depan, anaknya di belakang melihat. Bapaknya diajak ikut mendengarkan kajian-kajian, anaknya duduk di sampingnya. Terus tiap hari di seperti itu. Ini loh anak yang soleh. Kalau anak yang toleh tidak peduli bapak ini, bapak itu, seperti aku di duit, seperti aku kerja dan sebagainya. Nah itu jadi investasi yang terbesar sebenarnya ketika jenengan nanti akan masuk ke alam barzakh. Investasi yang terbesar itu adalah anak yang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi adab terhadap orang tua yang sudah wafat itu apa? Mendoakan dan memohonkan ampun. Ada sebuah riwayat yang bagus di sini. Suatu saat innallaha azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-shalihi fil jannati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti mengangkat derajat bagi seorang hamba yang saleh fil jannati di dalam surga. Fayaqul ya Rabbi anna li hadi. Orang yang di surga yang derajatnya dinaikkan sama Allah Subhanahu wa taala tadi, dia tanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini dari mana? Derajat yang tinggi seperti ini dari mana? Derajat yang tinggi semacam ini dari mana ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bi istighfari waladika. Ya, karena istighfarnya anakmu. Karena istighfarnya anakmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya insya Allah dengan istighfar dengan untuk orang tua jenengan yang sudah wafat, ya, permohonan ampunan kepada Allah untuk orang tua jenengan yang sudah wafat, insya Allah bila dikabulkan oleh Allah, orang tua jenengan itu diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Insya Allah. Jangan lupa setiap hari memohonkan ampun untuk orang tua. Ya, orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jangan sampai lupa untuk setiap saat kita baca. Yang nomor 7, adab kepada orang tua, terutama yang ini 7 juga untuk yang sudah mati, yang sudah wafat. Anta tasaddaqa anhuma ba'da mautihima, supaya anaknya ini bersedekah atas nama orang tua setelah kematian kedua orang tua. Jenengan anak yang soleh kemudian berinfak bersedekah atas nama orang tua jenengan yang sudah meninggal, itu nyampe dengan syarat ikhlas dan uang yang diinfakkan tadi itu halal. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ada yang membantah riwayat Bukhari Muslim. Kalau mau bantah silakan diteliti lagi sanadnya sahih atau tidak. Ya. Riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Inna ummi uqtutilat nafsuha. Sesungguhnya ibu saya itu sudah meninggal. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Saya menyangka andai kata beliau itu masih bisa bicara, dia itu kepingin bersedekah. Dia itu punya, namanya orang itu kan memang ini berarti ibunya itu memang orang yang dermawan sebenarnya. Nanti akan kita bahas kelakuan-kelakuan baik yang harus kita lakukan di dalam rangka berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kemudian pahala ajrun in tasaddaqtu anha. Dia tanya, apakah saya
sesungguhnya dapat pahala ketika saya bersedekah untuk beliau. Nabi bilang, oh keliru terjemahan. Fahalaha ajrun, apakah beliau itu akan dapat pahala? Intasoddaqtu anha, kalau saya bersedekah untuk beliau. Nabi jawabnya apa? Na'am. Jadi ketika jenengan itu ikhlas karena Allah, uangnya juga halal, jenengan bersedekah untuk orang tua jenengan yang sudah meninggal, nyampe dia juga dapat pahala. Itu jenengan saya yakin sudah melakukan ini. Saya yakin jenengan sudah melakukan ini. Kalau jenengan soleh, insya Allah itu juga bermanfaat. Clear ya? Sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal itu pahalanya nyampe. Saya tidak bahas yang lain-lain. Saya tidak akan bahas yang lain-lain. Untuk bahas-bahas yang lain-lain nanti yang khilafiyah, kuliah itu tidak akan saya bahas. Saya bahas yang pasti-pasti saja. Nanti yang kuliah, khilafiyah dalam karam. Baik. Yang nomor 8, cara birrul walidain kepada orang tua yang sudah wafat. Apa itu? Ayyasila al-muslimu aqaribahuma wa asdiqahuma ba'da mautihima. Supaya orang muslim yang orang tuanya sudah wafat untuk berbaktinya kepada orang tua yang sudah wafat, itu bagaimana caranya? Dia menyambung hubungan silaturahim, ya, aqaribahuma, terhadap kerabat-kerabat saudara-saudaranya kedua orang tua, wa asdiqahuma, dan teman-teman yang dicintai, yang disukai oleh keduanya pada mautihima. Jadi kalau jenengan ingin berbakti kepada orang tua jenengan yang sudah wafat, jenengan hubungkan silaturahim dengan saudara-saudara beliau itu yang sudah wafat. Umpamanya bapak jenengan itu masih punya adik, ya itu sebagai bentuk birrul walidain kepada yang sudah wafat bapak jenengan. Ya jenengan silaturahim juga, menyambung silaturahim dengan adiknya bapak, menyambung silaturahim dengan masnya bapak. Nah itu kadang-kala kita kan tidak, kadang-kala sampai ke partai obor barang, tidak ngerti ya bapak itu ya adik, tidak ngerti bapaknya punya saudara, cuek. Padahal menyambung silaturahim dengan mereka itu adalah ketika dia itu menyambung silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tua. Saya ambil hadisnya yang paling bawah di sini. Itu satu rangkaian hadis dari sahabat Ibnu Umar. Dia mendengar begini, ini sami itu Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna min abaril birri silatar rajuli ahlahu di abihi ba'da ayyual diyah wa inna abahu kana sadiqan ya'umah. Sesungguhnya di antara berbuat baik yang paling baik, berbuat baik yang paling baik ketika orang tua itu sudah wafat adalah silatar rajuli ahlahu di abihi, ketika dia menyambung silaturahim dengan keluarga orang atau saudara yang dicintai oleh bapaknya. Jadi loh, bapaknya itu punya saudara, punya teman yang bapak itu senang sama orang ini, bapaknya itu rakat dengan orang ini, dan kemudian bapaknya wafat, maka untuk menyambung silaturahim dengan orang yang disukai, orang yang dicintai sama bapaknya bapak itu bagian daripada birrul walidain yang terbaik. Jadi kan juga sudah melakukan itu kan, insya Allah. Ini Ibnu Umar itu sampai memberikan ontanya kepada seseorang. Umar bin Khattab itu punya sahabat. Pas ketika
Itu Umar, Ibnu Umar itu masih kecil. Terus pokoknya sama Arabi ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masya Allah. Ya. Pas ketika ketemu Arab ini ngomong Alasta ibnu Fulan ibnu Fulan. Bukankah kamu itu anaknya Fulan bin Fulan? Yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Dia ngomong, benar saya adalah anaknya Umar bin Khattab. Oh, mengerti ternyata Ibnu Umar paham. Ini orang ini dulu yang sama bapak saya. Kemana-mana saya sama bapak saya dan sebagainya. Maka Ibnu Umar itu memberikan himar yang keledai kepada orang itu tadi sebagai bentuk penghormatan, dipakaikan yang surga kepada orang itu. Itu cara berbuat baik kepada kedua orang tua tentu sudah wafat. Sampai 12 saya habiskan ya, dan bisa singkat-singkat. Nomor 9, ziaratu kuburihima ba'da mautihima, menziarahi kuburannya kalau beliau itu sudah wafat. Ziarah kubur dulu sudah kita bahas, bukan haram ziarah kubur itu. Ziarah kubur itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang menjadi haram itu adalah ritual-ritual yang tidak benar. Kalau untuk ziarah kuburnya perintah Nabi Muhammad, apakah ziarah kubur kepada ibunya? Iya. Ini dulu sudah kita bahas tentang Rasulullah itu berkunjung berziarah kubur kepada ibunya dulu, yang meminta memohonkan ampun kepada ibunya dan kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjadi perdebatan di kalangan orang, apakah ibunya Nabi itu mukmin atau kafir dulu. Sudah pernah kita bahas. Tapi Rasulullah Muhammad SAW itu juga ziarah kubur ke kedua orang tuanya. Kita kadang-kala ziarah kubur sampai se-Jawa Bali. Ya, kuburan orang tuanya nggak tahu diparani. Ya lucu. Ya, justru padahal orang tua itu kan luar biasa, Pak. Keramat yang paling luar biasa itu, Pak. Menurut saya keramat yang paling luar biasa itu siapa? Bapak ibu kita. Sampai suketi dulu, sampai orang ketok kuburannya, orang tahu diparani. Nggak tahu diparani, nggak betul itu. Upayakanlah kita ini ziarah kubur ke orang tua kita, doakan di sana. Doakan di sana. Napatilas dengan kebaikan-kebaikan kedua orang tua ketika kita masih kecil dulu dan sebagainya. Bersihkan itu, dibersihkan, suket-suketnya sedur-dur itu diketahui, dibersihkan dan sebagainya. Itu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pun ziarah kubur kepada kedua orang tuanya. Tidak apa-apa, ziarah kubur itu boleh dan diperintahkan selama tidak ada ritual-ritual yang tidak benar. Dan tidak perlu dibahas lagi ritual yang tidak benar itu apa, dulu sudah kita bahas. Jadi balik lagi. Clear ya? Baik, nomor 10. Adamu munadatil abdi awil ummi bi ismaihima. Jangan memanggil bapak atau ibu itu dengan nama keduanya. Oh, Israel Jambal. Ya, anak-anak sekarang di SMP SMA itu lama-lama lihat dulu kancane dengan sebutan nama bapaknya. Ya, itu lama, tapi wakil hilang wakil. Karena di kampung-kampung itu ya musik tua-tua yang nonton sekarang kemarin. Wangil kadang-kadang. Wis tak cekel, wis tak wandani sampai opo, sampai tak tapuk lambene cukup pacet tuh. Kurang ajar ya, manggil temannya itu dengan sebutan nama bapaknya, nama ibunya.
Nabiullah Ismail itu mencontohkan kalau memanggil Nabi Ibrahim itu dengan sebutan ya abati. Abati itu panggilan terhormat utusan bapak. Jangan dipanggil memes lah. Jangan dipanggil ebes lah. Itu lama betul. Panggil sesuai dengan kehormatan. Entah itu umi, entah itu abi. Wahai bapakku, wahai ibuku. Jangan dipanggil dengan namanya beliau. Namanya kalau ini dipanggil itu. Jangan. Kita memanggil Nabi Muhammad saja juga tidak langsung wahai Muhammad itu, gitu kan? Lanjut. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tasumuhu bi ismi. Jangan kamu memanggil dia dengan namanya. Wala tamshi amamahu, jangan berjalan di depannya. Wala tajlis qablahu, dan jangan duduk sebelumnya. Ini 3 penting. Ini kalau pas ketika orang tua kita masih hidup ya. Jangan manggil langsung namanya. Jangan berjalan di depannya. Dan jangan duduk sebelum dia duduk. Sudah teramalkan tadi. Kalau jangan berjalan sama ibu jenengan atau bapak jenengan jangan berjalan di depannya dia. Jenengan di belakangnya. Jangan. Kalau mau duduk, jangan duduk dulu sebelum orang tua itu duduk. Harapannya seperti itu. Dan ini untuk menghargai orang tua. Pak, bagaimana kalau umpamanya dengan orang tua selain bapak dan ibunya? Dia memang orang tua, yang perlu dihormati. Etikanya juga para ulama mengatakan sama. Jangan berjalan di depan orang tua. Kalau ada orang tua sebelum kita duduk, kita persilakan dulu orang itu duduk. Monggo silakan duduk dulu. Kalau ada prasmanan itu, kalau habis isi kajian itu, sama saya mesti bilang, monggo yang sepuh-sepuh dulu. Saya tak keri-keri aja. Biarkan orang tua dulu aja, baru yang muda-muda. Itu etika sebenarnya. Itu etika. Kadang-kadang sing lanang sing ekonomi kadang nggak ngerti seperti itu, kadang-kadang lama bisa tuh. Tapi karena situasi kadang-kadang juga tidak menghargai yang muda. Sepodo aja. Situ bae ora tau gelem kalah, karena rumangsa paling tuwa jarang dihormati terus. Malah sing muda juga akhirnya gak menghargai. Ayo ya, oke. Nomor 11, adamul intisabi lil ghairil walidain. Tidak menasabkan kepada selain kedua orang tua. Kalau memang dia itu anak biologisnya si fulan, ya pakai saja bin fulan. Kanjeng Nabi dulu dilarang untuk Zaid itu dengan sebutan Zaid ibni Muhammad, itu nggak boleh. Karena Zaid itu hanya sekedar anak angkatnya Nabi, tidak boleh. Lah ini nantinya akan pasti mengembang. Pak, dia itu anak adopsi. Terus kemudian untuk administrasi sekolah dibuat akte, lah aktenya akan jadi bin bapak angkatnya. Apa boleh? Secara hukum fikih tidak boleh. Secara hukum fikih tidak boleh. Tapi kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, kalau boleh tak kasih bin bapak kandungnya yang tidak tahu di mana dia, tidak mengerti dia juga ini anaknya siapa, juga repot Pak. Maka secara fikih dinasabkan kepada ibu kandungnya yang diketahui. Makanya ada di murid saya dulu itu ditanya, Pak, ini kok bukan bin fulan, tapi kok bin fulana. Terus kemudian ibunya cerita, ini anak ini begini. Jadi nasabnya itu dinasabkan kepada sang ibu. Kalau memang dinasabkan kepada bapak tidak bisa, tidak ono, tidak jelas hubungannya. Karena dulunya itu bin lame-lame kan begitu. Bin lame-lame, itulah kasihan anaknya gitu. Sang anaknya pun juga paham akhirnya. Tidak boleh. Maka la targhabu an abaikum faman raghiba abi fahuwa kufur. Jangan kalian itu
membenci bapak-bapak kalian. Barang siapa yang membenci bapaknya maka dia kufur. Di antara kebencian itu pada orang Arab dulu, karena benci sama bapaknya, dia tidak mau dinisbatkan itu kepada bapaknya, tidak mau dia. Tidak mau. Membenci orang tua itu perbuatan kufur. Membenci orang tua itu adalah perbuatan kufur. Ya, sejelek-jeleknya bapak kita, ibu kita, dia pun juga adalah bapak biologis kita. Manidda'a ila ghairi abihi fa huwa ya'lam anna ghaira abihi fa jannatu 'alaihi haram. Barang siapa yang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, artinya menasabkan dirinya kepada orang yang bukan bapaknya, wa huwa ya'lam, dan dia tahu kalau itu memang bukan bapaknya, fa jannatu 'alaihi haram, maka surga bagi dia itu haram. Ya, jangan yang punya anak angkat nggak bisa menyebut dia bin. Anak bin itu bukan anak biologis, mungkin anak ideologis ya. Jadi ada anak biologis, ada anak ideologis, beda ya. Anak yang biologis belum tentu anak ideologis. Anak-anak yang biologis belum tentu anak ideologis. Anak yang ideologis belum tentu anak biologis. Harapan kita itu anak biologis sekaligus anak teologis. Baik, nomor 12 terakhir. Allah yang tasabbaba fi syarrihima. Baik masih hidup ataupun sudah mati, tidak boleh melaknati, ngeloni bapak ibu. Di antara dosa yang terbesar, inna min akbaril kabairi ayyal'ana ar-rajulu walidayhi. Di antara dosa yang paling besar ketika seseorang itu melaknati kedua orang tuanya. Tak boleh. Di sini sampai nomor 12 selesai untuk Pak Walidayhi. 2 minggu yang akan datang kita akan bahas apa kira-kira yang belum. Masih banyak yang belum. Kitabnya juga saya bawa, jadi belum kita cari yang bagus. Adab silaturahim belum ya. Adab tetangga juga belum. Adab bertetangga juga belum. Adabnya bertamu dan menerima tamu juga belum. Tapi di luar itu sudah bicara. Sama? Di luar jenengan itu ada yang bicara. Adab-adab yang disebutkan. Nah. Oke. Nanti kita bahas ya masuk itu ya. Belum terbahas sih Pak. Ada bertetangga, ada silaturahim, ada bertamu, ada menerima tamu. Itu termasuk adabnya suami istri juga belum. Ada berbicara juga belum. Ada berjalan juga belum. Ada berjalan juga belum. Sudah ada berjalan. Tinggal beberapa. Ada untuk diri sendiri juga belum. Nanti kita pilihkan yang pas untuk yang belum kita bahas. Ada nikah juga belum ya. Ada nikah, bagaimana boleh mantu, bagaimana boleh jodoh anak gitu ya. Itu juga belum kita bahas. Ada yang didiskusikan, untuk silakan. Kalau berarti 100% paham. Gitu. Anak tirinya mulai diadopsi mulai kecil ya. Punya anak tiri, menikah dengan janda, anaknya sudah besar. Besarnya sudah berapa? Sudah balik atau belum? Sudah balik dan sudah menikah. Nah, kalau di dalam hadis tadi itu waladin salihin, sejatinya memang yang diharapkan oleh Rasulullah itu adalah anak kandungnya. Dalam konteksnya adalah yang dididik mulai kecil, yang diajari mulai kecil, yang bersama dia mulai kecil.
Kalau untuk mendoakan orang lain siapapun bisa. Tapi di sini ada sebuah bentuk keistimewaan. Ketika orang tua itu sudah wafat, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh itu secara otomatis pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Tapi kalau untuk anak tiri, apalagi yang sudah balik, oh dia itu tidak masuk dalam kategori yang dia rawat, dia pelihara, dia ajari. Konteksnya Pak, dia setelah balik sudah gede, dia kemudian mendidik dia dengan baik. Dia hanya masuk kategori dia mendoakan yang selain bapak kandungnya. Kalau saya ulang lagi, kalau mendoakan orang siapapun yang baik kepada orang tua, siapapun, jenengan maunya saya, jenengan sudah meninggal, saya mendoakan jenengan sudah meninggal. Secara hukum fikih itu nyampe. Anak tiri mendoakan orang tua angkatnya sudah wafat, nyampe. Yang dimaksud oleh Rasul tadi bahwa pahala jariyah itu kan karena diawali dengan idam mata ibnu al-adam atau idam mata al-satu inqata'a amaluhu illa min salah satu. Jadi anak yang soleh tadi itu keistimewaannya itu adalah mengalirnya pahala terus sampai meskipun dia wafat sampai yaumul qiyamah. Tapi kalau anak ini tidak gitu. Oke, lanjut. Ada yang lain? Nah ini PR kita. Ini sudah lama saya diskusikan dengan jamaah kita yang di awal kadang juga punya permasalahan yang sama. Kita diskusi pada waktu itu. Ya Allah, saya bilang dalam satu sisi ketika orang ini, anak ini tidak tahu, pas ketika nikah baru diberitahu, itu efeknya seperti itu. Maka saya bilang sama beliau, dan beliau pun juga menawarkan juga, kalau begitu untuk pemberitahuan bahwa dia memang bukan anak kandung itu memang sudah mulai sejak awal dilakukan. Tidak dilakukan pas pada waktu nikah itu saja. Sejak awal sudah mulai pelan pasti dia diberitahukan tentang keadaan yang sesungguhnya. Apalagi kalau anak itu adalah perempuan. Nanti kalau dia perempuan itu efeknya juga besar Pak. Karena bapaknya ini kan tidak boleh jadi wali. Dan dia juga tidak boleh menerima waris. Nah itu otomatis kalau dia tidak sejak awal tidak diberikan pengertian step by step, pelan pasti nanti kagetnya lebih parah. Dokternya kan tidak akan akhirnya lari ya gitu ya, pingsan, semaput dan sebagainya. Akhirnya ketemu solusi sama beliau kan kebetulan juga ada kelenangan semacam itu. Jadi mulai sejak awal sudah mulai diberikan pengertian, pelan, ditunggu kesiapannya dia untuk memberikan. Karena kalau tidak diberitahu nanti seperti itu, dokternya nanti protes satu, pas ketika nikah dulu, bapakku kok gak bisa jadi wali, kenapa? Bertanya dulu, ternyata saya bukan. Maka pemberitahuannya jangan pada waktu itu. Jadi mulai sejak awal sudah mulai kita kondisikan. Mudah-mudahan dia punya pengertian semacam itu. Dan otomatis nanti juga saya ulang, dia waris gak dapat. Dia dapatnya cuma hibah. Yang kedua, pas ketika dia menikah, dia bapaknya itu tidak bisa jadi wali. Mau tidak mau, bapak kandungnya yang harus jadi wali. Itu aturan fikih. Beda kalau kita memakai madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu nikah tanpa wali boleh. Madhab Hanafi itu. Saya pribadi sama saya tadi. Piye dan nikahi tanpa wali? Gimana kalau nikahnya tanpa wali? Ya, yo gimana ya? Akhirnya tambah bingung lagi. Jadi keumuman di masyarakat kita di Indonesia, terutama di kompilasi hukum Islam di Indonesia
bahwa wali itu menjadi sebuah bentuk kemutlakan. Tapi kalau kasusnya seperti itu kira-kira boleh nggak pakai wali? Itu ya repot juga. Nah, jadi setelah kita diskusi lama, akhirnya kita punya kesimpulan. Pemberitahuannya tentang keadaan dirinya yang sesungguhnya itu adalah mulai sejak awal, sudah dimulai pelan nanti diberitahukan. Mudah-mudahan pas ketika dia menikah dia dan banyak yang sudah dilakukan seperti itu. Kalau dipaksakan, dipaksakan dia tetap bukan orang tua biologisnya, tapi memaksakan dia anak saya jadi wali. Itu bagaimana? Hukum syariat tidak membolehkan, dan ini juga termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini saja konteksnya. Kalau seseorang itu mengaku kepada yang selain bapaknya dan dia paham kalau itu bukan bapaknya, itu tidak mendapatkan surganya Allah. Kalau dia memaksakan diri, dia bukan bapaknya, kotor itu adalah bapak saya dan dia jadi wali. Secara hukum fikih, mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain itu menunjukkan akad nikahnya tidak sah. Beda kalau dia ngotot, saya pakai mazhab Hanafi, itu beda banget. Ternyata memang ada ijtihad musyawarah ulama-ulama di Indonesia yang menelurkan kompilasi hukum Islam. Setelah berijtihad sekian lama ngambil mafsadah maslahat, maka kompilasi hukum Islam dan itu digunakan di Indonesia. Maka pendapat yang maslahah, pendapat yang terkuat, nikah itu ada walinya. Itu kalau umpamanya nikah tanpa wali, nanti banyak wanita-wanita yang menikah saya dewi juga. Perceraian pun juga kompilasi hukum Islam menjelaskan harus ada saksi dan di depan hakim. Kalau tidak begitu nanti kasihan yang perempuan bolak-balik dipeganti ya gitu. Itu gimana jawaban saya seperti itu. Ini kasus yang sudah lama sekali itu, dan itu akhirnya kita diskusi ya cara nih balik tahu nyari jalan tengah supaya sang anak itu bisa enjoy dan tidak bertentangan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Makanya memang sajanya anak itu ya salah, masalah seperti itu. Sing salah yang bapak dan seneng gawe tok tapi gak turun. Iya, saya kira iya cukup gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anak kita itu anak-anak yang soleh, anak yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tua. Dan andai kata memang ada orang tua kita yang sudah wafat, sudah meninggal, mudah-mudahan mereka itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mereka dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.